Sudah 3 kali, paling tidak menurut catatan yang diketahui umum, menurut catatan yang kita ketahui, paling tidak sudah 3 kali, sudah dalam 3 peristiwa politik penting, Presiden Prabowo melakukan penolakan terhadap keinginan dari Pak Jokowi. Jadi, tolong ini dicatat ya, gak selalu Pak Prabowo mengikuti dan mengiyakan permintaan dari Pak Jokowi. Paling tidak dalam kurun waktu yang singkat ada 3 peristiwa besar di mana keputusan Pak Prabowo nggak sesuai sama keinginan dari Pak Jokowi. Kejadian yang pertama terjadi di akhir bulan Agustus 2024 lalu. Kalian pasti masih ingat sama kejadiannya. Waktu itu setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan anak bungsu Pak Jokowi, Kaesang Pangarep, nggak bisa maju di pemilihan gubernur 2024, DPR pun langsung bergerak. Badan legislasi DPR bergerak buat menganulir putusan MK tersebut dan membuka kembali pintu supaya Kaesang tetap bisa maju di pemilihan gubernur. Waktu itu kalian pasti masih ingat. Wakil dari pemerintahan Pak Jokowi hadir dan ikut setuju dengan hasil keputusan Badan Legislasi DPR buat mengubah Undang-Undang Pilkada dan sekaligus menganulir putusan MK. Sudah pasti masyarakat sipil dan para mahasiswa bergejolak atas rencana wakil rakyat dan pemerintah buat mengangkangi putusan MK tersebut. Dalam semalam, demo-demo mahasiswa dan masyarakat sipil berhasil digerakkan. Waktu itu, selebritis dan aktor Reza Rahadian bahkan tampil di atas mobil komando memberikan orasi di tengah-tengah demo buruh dan mahasiswa di depan gedung DPR MPR. Di dalam gedung parlemen ada kejadian yang juga teramat penting. Rupanya Pak Prabowo memerintahkan para wakil rakyat buat menggagalkan rancangan undang-undang pilkada yang sudah digolkan Badan Legislasi sehari sebelumnya. Rapat paripurna buat mengesahkan rumusan Badan Legislasi tersebut akhirnya diboikot sama para anggota DPR sendiri. Apa yang terjadi di Badan Legislasi, yakni meloloskan putra bungsu presiden buat maju di pemilihan gubernur. Manuver ini tentunya atas keinginan dan perintah dari Pak Jokowi. Sementara itu, penggagalan hasil kerja Badan Legislasi di rapat paripurna DPR adalah keinginan dan perintah Pak Prabowo. Inilah buat pertama kalinya kita melihat secara terbuka Pak Prabowo berbeda kemauan dan keputusan dengan Pak Jokowi. Inilah buat pertama kalinya sejak Pilpres kita melihat Pak Prabowo menolak bahkan menggagalkan keinginan dari Pak Jokowi. Nah, kali yang kedua, Pak Prabowo menolak keinginan Pak Jokowi terjadi belum lama ini, terkait dengan pemilihan gubernur Jakarta. Kita tahu dalam pilkada Jakarta tersebut, Pak Jokowi ikut cawe-cawe buat memenangkan pasangan Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang disokong koalisi Gemoy Kim Plus. Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono kalah telak di putaran pertama pemilihan. Mas Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno menang dalam 1 putaran. Tapi rupanya Pak Jokowi menghendaki ada pemilihan putaran kedua. Pak Jokowi mau memaksakan adanya pemilihan putaran kedua. Tim sukses Kang Emil pun digerakkan buat melayangkan gugatan hasil pemilihan putaran pertama ke Mahkamah Konstitusi. Dari pemberitaan, kita tahu kalau Pak Jokowi sudah terbang dari Solo ke Jakarta buat bertemu 4 mata dengan Presiden Prabowo. Salah satunya buat membahas soal hasil Pilkada Jakarta ini. Tapi kemudian Pak Prabowo rupanya menolak keinginan dari Pak Jokowi buat memaksakan adanya putaran kedua. Dia memerintahkan tim sukses Ridwan Kamil dan Suswono buat membatalkan rencana gugatan ke MK. Padahal konon nih berkas gugatan sudah siap dan tinggal ditandatangani saja. Sekali lagi, Pak Jokowi cuma bisa gigit jari melihat keinginannya nggak digubris sama Presiden Prabowo. Inilah peristiwa kedua di mana Presiden Prabowo nggak sejalan sama Pak Jokowi. Nah, kejadian yang ketiga
Penolakan ketiga Pak Prabowo terhadap keinginan Pak Jokowi terjadi berkaitan dengan IKN, berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara. Ini berkaitan dengan program andalan dari Pak Jokowi. Kita tahu sebelum lengser, Pak Jokowi benar-benar tancap gas buat membereskan IKN dan mengklaim kalau Ibu Kota baru tersebut sudah siap buat ditempati di tahun 2024. Dia sendiri bahkan sudah sempat ngantor di sana dan upacara 17 Agustus pun dilaksanakan di IKN. Tapi soal IKN ini, Pak Prabowo rupanya menolak buat terburu-buru seperti Jokowi. Dia mau lebih realistis soal perencanaan waktu pembangunan ibu kota baru tersebut. Maka diputuskanlah kalau pemerintah berencana pindah ke IKN paling cepat di tahun 2028. Masih 3 atau 4 tahun lagi dari sekarang. Keinginan Pak Jokowi supaya kita bisa buru-buru pindah ke IKN akhirnya batal, akhirnya gagal total. Dan lebih jauh dari itu, ini juga penting buat kita catat. Belum lama ini kita juga membaca berita kalau Pak Prabowo sudah memerintahkan penghentian sementara pembangunan jalan-jalan tol. Mungkin ini disebabkan kondisi keuangan pemerintah yang memang lagi porak-poranda. Tapi, sudah pasti penghentian pembangunan jalan tol ini adalah langkah yang berani dan penting dari Pak Prabowo. Mengingat selama ini pembangunan jalan tol sudah menjadi simbol dari keberhasilan pembangunan oleh Pak Jokowi. Sekarang, proyek yang paling sukses tersebut malah dihentikan sama Pak Prabowo. Dan berarti, itu dianggap nggak terlalu penting sama Pak Prabowo. Selain 3 penolakan tadi, ada satu lagi peristiwa penting yang menunjukkan kalau Pak Prabowo mulai semakin kuat menancapkan kuda-kuda pemerintahannya. Yang terakhir ini terkait dengan perombakan di jajaran TNI, perombakan di jajaran tentara. Dari pemberitaan, kita sudah tahu kalau Pak Prabowo sudah merotasi sekitar 300 perwira tinggi di Angkatan Darat. Catatan pentingnya di sini, konon jenderal-jenderal yang selama ini dikenal dekat dengan Pak Jokowi, yakni para mantan ajudannya dan mereka yang pernah bertugas di Solo, mereka digeser dari posisi-posisi yang strategis. Mereka nggak lagi menikmati keistimewaan yang dulu diberikan di era Pak Jokowi. Nah, dari berbagai peristiwa tadi, dari 3 peristiwa penolakan tadi, dari mutasi di jajaran TNI, apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil terkait hubungan antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo? Nyatanya, nggak selalu Pak Prabowo mengikuti dan mengiyakan permintaan dari Pak Jokowi. Bener nggak? Nah, gimana? Kalau menurut kalian? Tulis ya analisa kalian di kolom komentar.